Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang nilai dan norma sosial yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rusdi Haikal dan Nur Rizky Mayriska dan diedit oleh Muhammad dan Nabila Seika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi Haikal. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang nilai dan norma sosial. Oke, kali ini kita akan membahas tentang nilai dan norma sosial. Pengertian nilai sosial. Nilai sosial adalah ukuran-ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dianut oleh banyak orang dalam lingkungan masyarakat mengenai apa yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Fungsi nilai sosial. 1. Dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial kedudukan dari suatu kelompok. 2. Dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. 3. Sebagai penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. 4. Sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok. 5. Sebagai alat pengawas perilaku manusia. Jenis-jenis nilai. 1. Nilai material, yaitu nilai yang berguna bagi jasmani manusia. 2. Nilai kerohanian, yaitu nilai yang berguna bagi rohani manusia. 3. Nilai vital, yaitu nilai yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan aktivitas. 4. Nilai dominan, yaitu nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Norma sosial. Pengertian norma sosial. Norma sosial adalah patokan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis norma berdasarkan tingkat daya ikatnya. 1. Usage, merupakan suatu bentuk perbuatan atau cara melakukan sesuatu. Norma ini memiliki sanksi yang lemah. 2. Folkways. Folkways merupakan norma yang berasal dari dan mengatur interaksi kasual dan muncul dari pengulangan dan rutinitas. 3. Mores, dalam sosiologi disebut sebagai tata kelakuan atau kesusilaan. 4. Custom. Custom diidentikan dengan adat istiadat. Jenis-jenis norma sosial berdasarkan aspek dalam masyarakat. 1. Norma agama. Norma agama merupakan norma yang berfungsi sebagai petunjuk dan pegangan hidup bagi umat manusia yang berasal dari Tuhan yang berisikan perintah dan larangan. 2. Norma hukum. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan. 3. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. 4. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam masyarakat. 5. Norma kebiasaan. Norma kebiasaan adalah sekumpulan peraturan yang dibuat bersama secara sadar atau tidak menjadi sebuah kebiasaan. Dan selebihnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya bernama Nur Rizky Mayriska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rizky Mayriska. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi. Apa sih sosialisasi itu? Sosialisasi adalah proses-proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam bermasyarakat. Tujuan sosialisasi adalah untuk mengetahui lingkungan sosial budaya, baik lingkungan sosial dan lingkungan sosial yang baru. Macam-macam sosialisasi. Macam-macam sosialisasi itu terbagi menjadi 2. Ada sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Apa sih sosialisasi primer itu? Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecilnya, di
mana ia menjadi anggota masyarakat. Kedua, sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah seseorang melakukan sosialisasi primer yang mengenalkan individu ke dalam kelompok tertentu. Tahap-tahap sosialisasi. Apa aja sih tahap-tahap sosialisasi itu? Tahap-tahap sosialisasi terbagi menjadi 4, yaitu tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, dan tahap menerima norma kolektif. 1. Tahap persiapan. Tahap persiapan akan berlangsung sejak seorang manusia lahir di dunia. Ketika seorang anak mulai mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Yang kedua, tahap meniru. Tahap ini ditandai dengan perilaku anak yang meniru tingkah laku atau gaya bicara yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, yang ketiga, tahap siap bertindak. Masa peniruan sudah mulai berkurang dan tergantikan dengan peran yang secara langsung dimainkan dengan penuh kesadaran. Keempat, tahap penerimaan norma kolektif. Seorang anak telah beranjak dewasa dan mampu mengambil peran-peran yang dijalankan orang lain dalam masyarakat. Media sosialisasi. Apa sih media sosialisasi itu? Media atau agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Terbagi menjadi berapa sih media sosialisasi itu? Media sosialisasi terbagi menjadi 5. Ada keluarga, kelompok bermain, sekolah, lingkungan kerja, maupun media massa. Apa sih keluarga itu? Keluarga adalah anak yang baru lahir mengalami proses sosialisasi pertama adalah di dalam keluarga. Kelompok bermain. Kelompok bermain merupakan agen sosialisasi yang pengaruhnya besar dalam membentuk pola perilaku seseorang. Sekolah. Sekolah merupakan agen sosialisasi di dalam sistem pendidikan formal. Lingkungan kerja. Kelompok lingkungan kerja sangat beraneka ragam. Misalnya, ada kelompok pekerja pabrik, kelompok pegawai kantor, kelompok petani, dan kelompok pedagang. Nah, yang terakhir adalah media massa. Media massa merupakan agen sosialisasi yang cukup berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.